Pagi semuanya, kita kembali lagi di mata kuliah Etika dan Karakter Guru ya. Mungkin ini materi-materi terakhir lah ya untuk semester sekarang di mata kuliah Etika dan Karakter Guru yaitu mengenai uji kompetensi guru dan sertifikasi pendidik ya. Saya langsung aja akan share screen ya mengenai materinya untuk ibu-ibu yang eh, hadir pada materi kali ini. Mohon seperti biasa nanti sudah melihat tayangan ini untuk bisa memberikan sebuah pendapat atau misalnya kesimpulan akhir menurut pemikiran atau kesimpulan dari referensi teteh-teteh sekalian ya, nanti disimpulkan di bagian akhir ya, uji kompetensi guru dan sertifikasi pendidik. Nah, bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan sekalian gitu kan. Nah, kalau misalnya kita mungkin di kalangan masyarakat gitu ya, kita suka mendengar UKG gitu ya. Aku mau ke bagian UKG nih misalnya tahun sekarang gitu kan. Nah, jadi ternyata UKG itu uji kompetensi guru ya gitu kan. Adalah ujian bagi guru gitu. Bukan ujian apa ya? Ujian tes lah ya gitu kan ya. Untuk mengukur gitu kan seberapa kompetensi orang itu di bidangnya gitu ya. Jadi UKG itu adalah ujian bagi guru untuk mengukur kompetensi, kemampuan, keterampilan gitu ya, yang berkaitan dengan bidang studi dasarnya gitu. Kalau misalnya kita guru pendidikan atau guru atau pendidik anak usia ini berarti bidang kita ya di anak-anak gitu. Ya, bidang kita di anak-anak gitu kan ya, mengenai aspek perkembangan, mengenai RKH, RPM gitu kan, evaluasi, perencanaan dan lain sebagainya gitu. Serta pedagogik yang menjadi ruang lingkup guru gitu. Karena kita mau jadi guru apapun SD, SMP, SMA yang namanya pedagogi pasti akan melekat pada jiwa kita gitu. Nah, itu ya. Jadi kompetensi pedagogik yang diujikan merupakan bentuk implementasi gitu antara kompetensi pedagogik dan bidang studi guru saat mengajar di dalam kelas. Karena ketika kita jadi guru bukan hanya keterampilan kita mengajar aja gitu kan, tapi semua fungsi-fungsi guru kita gitu harus kita implementasikan ya. Saya baca sekali lagi ya, bahwa uji kompetensi guru adalah ujian bagi guru untuk mengukur kompetensi yang berkaitan dengan bidang studi dasar, serta pedagogik yang menjadi ruang lingkup guru. Nah, kompetensi pedagogik yang diujikan itu merupakan bentuk implementasi antara kompetensi pedagogik dan bidang studi guru saat mengajar di dalam kelas. Tujuannya UKG itu apa sih gitu kan? Saya yakin pemerintah tidak akan mencanangkan suatu program kalau tidak ada tujuannya gitu. Ya, yang pertama adalah memetakan tingkat kompetensi guru, misalnya kompetensi pedagog dan profesional, gitu. Yang namanya kompetensi guru, gitu kan, itu kan ada 4 ya. Ya, yang melekat pada diri kita lah ya, yaitu kompetensi pedagogi dan profesional setidaknya gitu kan. Karena ada UKG ini, yang namanya pedagogi dan profesional guru itu akan meningkat gitu. Ya, terus yang kedua adalah membina dan mengembangkan profesi guru sebagai tindak lanjut PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, jadi intinya bahwa seorang guru itu tuh bukan hanya sekedar mengajar, pulang, sudah gitu kan. Atau misalnya perencanaan gitu kan, inti atau evaluasi gitu kan. Tidak, tapi nah yang namanya profesi guru itu ada kelanjutannya. Dulu kita awal mungkin ada kuliah ya, kita harus mengejar strata satu kuliah, kualifikasi akademik kita apa sih gitu kan. Nah, setelah itu adalah bentuk apresiasi atau mengembangkan profesi guru sebagai lanjutan. Oh, ternyata kalau misalnya kita sudah strata satu, kita punya pengalaman beberapa tahun misalnya, kita juga bisa loh ikut UKG gitu kan. Itu tergantung gitu ya. Tergantungnya bahwa setiap orang yang mempunyai yang ikut UKG kan itu harus harus sesuai dengan Dapodik dulu apakah tercatat atau tidak. Nah, gitu ya. Terus yang ketiga adalah sebagai langkah awal untuk mengikuti kegiatan atau seleksi PPG, pendidikan profesi guru. Iya, gitu kan. Kalau pendidikan profesi guru kan ada setidaknya untuk mencapai sertifikasi gitu ya. Nah, kalau kita sudah sertifikasi berarti di sananya ada salary yang akan kita dapatkan dengan pengorbanan dulu kan, kita tidak langsung mendapatkan salary itu, tapi harus dengan pengorbanan dulu. Terus yang selanjutnya adalah mengontrol kinerja guru gitu. Nah, mengontrol kinerja guru itu adalah dengan bentuk yang ini, gitu kan. Apakah gitu kan, dari UKG itu, orang yang ikut UKG gitu kan, pasti, bisa dilihat seberapa kompetenkah
individu itu di bidangnya gitu ya. Atau misalnya karena di sana ada rank gitu kan, ada nilai gitu kan. Oh ternyata orang ini berada di peringkat ini, oh orang ini berada di peringkat ini, berarti dia UKG itu bisa mengontrol. Oh kalau misalnya guru itu masih di bawah nih, standar bawah gitu kan, berarti bagaimana gitu kan. Guru itu harus meningkatkan kinerja mereka gitu kan, supaya berada pada level apa gitu. Ya, gitu. Dan itu semuanya tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang instan gitu, tapi harus dilakukan dengan proses, dengan waktu, bahkan pengalaman, ya seperti itu. Syaratnya untuk orang-orang yang ikut UKG apa sih gitu ya? Oke, yang pertama itu adalah guru yang belum tersertifikasi. Ya, orang-orang atau guru yang belum memiliki sertifikasi atau belum memiliki sertifikat pendidik. Ya. Terus yang kedua adalah guru PNS atau bukan PNS, guru tetap yayasan yang mengajar di sekolah swasta serta guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri ya dengan pengangkatan dari bupati atau wali kota. Kalau dulu kalau dulu mungkin, sekolah bisa mengangkat guru tersebut karena ada SK dari kepala sekolah yang bersangkutan gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang itu harus ada SK dari bupati atau wali kota. Oke, ya, sebentar. Terus yang ketiga adalah sudah memiliki NUPTK, ya. Yang keempat, mata pelajaran yang diampu harus sesuai dengan kualifikasi akademik. Ya, misalnya, ijazah S1-nya misalnya agama nih. Berarti bagaimana gitu kan, dia mengajar itu harus sesuai dengan, kualifikasi akademik dia. Atau misalnya dia mengajarnya agama, tapi ijazahnya bukan. Jadi tidak bisa ya, harus linear. Agama, agama, misalnya PAUD, PAUD. Atau misalnya kimia, kimia, biologi, biologi. Tidak bisa misalnya ijazahnya matematika, dia mengajar bahasa Inggris. Tidak bisa. Ya, seperti itu. Nah, ini bisa dibaca di layar kaca rekan-rekan. UKG itu pertama kali dilaksanakan pada tahun 2014. Ya, ingat 2014, pada saat itu standar kelulusan itu hanya 4,7 saja gitu ya. Kayak kita ujian nasional lah gitu kan. Kayak ujian nasional kan ada batas minimal. Batas minimal seseorang mendapatkan nilai atau misalnya ya gitu kan. Oh, ternyata kalau misalnya batas minimalnya 4,7 gitu kan. Berarti orang yang mendapatkan nilai 4,5 atau 4 itu berarti dinyatakan tidak lulus gitu ya, seperti itu. Hal ini sangatlah wajar gitu kan, karena pertama kali kan pastilah ada kendala, banyak kendala atau banyak yang harus diperbaharui. Oh ternyata ini sistemnya, oh ternyata ini di, individunya, atau oh ternyata ini di kebijakannya dan lain sebagainya. Nah, dan jadi makanya setiap tahun itu ada standar kelulusan yang berubah atau bahkan meningkat. Ini kan 2014 4,7 ya nilainya gitu kan. Jadi guru-guru yang mendapatkan nilai 4,7 lebih gitu kan, berarti itu bisa dinyatakan lulus gitu kan. Tapi kalau misalnya orang tersebut mendapatkan 4,4, 4,5 atau 4 ke bawah lah ya gitu, itu dinyatakan tidak lulus ya, seperti itu. Nah, ternyata dari tahun ke tahun itu ada peningkatan gitu kan, sejalan dengan perbaharuan dari pemerintah gitu kan. Apa sih yang harus diperbaharui? Kok kenapa sih seperti ini gitu kan? Atau apa sih kendalanya di lapangan gitu kan. Jadi makanya setiap tahun itu ada ada sebuah perbaharuan atau kebijakan baru dari pemerintah. Nah, ini 2015 gitu kan. Jadi standar UKG itu menjadi 5,5. Jadi naik 0,8 ya. 5,5, 2016 menjadi 6 nilainya ya. Dan pada tahun 2017 menjadi 7 ya. Setiap tahun menjadi besar loh gitu. Nah, terus 2018 tingkat kelulusannya harus mendapatkan nilai 7,5 dan pada tahun 2019 menjadi 8. Bayangkan dari 2014 sampai 2019 berarti itu kurang lebih ada 5 tahun gitu kan. Itu dari 4,7 menjadi 8. Itu kalau misalnya kita berpikirannya wah berat gitu. Ya berat gitu kan. Karena kita harus menguasai bidang kita dengan memikirkan standar nilai harus 8 gitu ya. Nah, ternyata gitu kan, dari UKG itu kita akan mengerucutnya ke sertifikasi pendidik. Ya, di mana orang yang berproses
ya, sudah tercantum, oh orang ini sudah terjaring nih UKG gitu kan. Setidaknya ada yang ingin dicapai yaitu apa? Sertifikasi kan? Gitu. Ya, ini yang pertama menurut Mulyasa ya, bahwa sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik. Nah, jadi intinya bahwa ternyata gitu kan, bahwa ternyata dari UKG itu adalah proses gitu kan. Proses uji kompetensi seseorang gitu kan. Dan itu dirancang untuk apa? Untuk melihat sejauh mana individu itu bisa menguasai sebuah kompetensi pada dirinya. Kalau kita mungkin di PAUD gitu kan, bagaimana sih seseorang itu bisa menguasai dunia PAUD, PGSD, bagaimana seseorang itu bisa menguasai dunia sekolah dasar gitu. Nah, jadi kalau misalnya orang tersebut sudah lulus, sudah paten, sudah valid gitu kan di bidangnya gitu kan, dengan kompetensi 4 yang tadi, ya insya Allah berarti ada apa ya, ada hasil untuk bisa mengerucut untuk bisa mendapatkan sertifikasi pendidik, ya itu menurut Mulyasa. Terus ini menurut Martinus Yamin gitu kan, bahwa sertifikasi adalah pemberian sertifikasi pendidik untuk guru dan dosen. Ya sama gitu kan. Jadi bukan hanya guru, dosen juga ada. Atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Ya pengakuan dari siapa sih? Dari pemerintah gitu kan yang mengeluarkan APBN atau misalnya apa ya, kayak apresiasi kepada kita atas kinerja mungkin atau atas prestasi atau atas pengalaman kita beberapa tahun gitu kan ini bisa juga diberikannya sertifikasi. Nah, ini dasar hukumnya ya banyak bisa dilihat di layar kaca rekan-rekan semuanya ya. Dasar hukumnya ada 7 dasar hukum adanya sertifikasi pendidik. Nah, tujuan sertifikasi untuk apa sih gitu kan? Yang pertama itu untuk menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Bahwa orang yang punya sertifikasi pendidik itu adalah orang yang layak disebut sebagai guru. Meningkatkan proses dan mutu pendidikan, iya gitu kan. Karena biasanya kalau salary-nya bagus gitu kan, dia juga akan semangat untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut gitu kan atau meningkatkan kinerja pada dirinya. Meningkatkan martabat guru, iya, karena guru itu butuh untuk kesejahteraan ya atau misalnya guru PAUD mungkin rekan-rekan tahu berapa sih gajinya per bulan. Nah, mungkin dengan adanya UKG dan sertifikasi ini bisa menjadi sebuah semangat baru gitu kan untuk pendidik-pendidik PAUD gitu kan. Terus meningkatkan profesionalisme guru, karena guru itu harus mengacu kepada yang tadi profesional dan pedagogik. Terus melindungi profesi pendidik dan tenaga pendidikan, iya gitu kan. Karena dengan adanya sertifikasi guru kita akan menjadi lebih terlindungi karena ada badan hukumnya yang tadi. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten, betul. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan, iya gitu kan. Karena biasanya masyarakat beranggapan, "Ah, guru gajinya kecil loh," gitu kan, atau misalnya, "Ah, guru jangan jadi guru deh," gitu kan, "jadi dokter aja atau jadi polisi, jadi tentara dan lain sebagainya," gitu kan. Nah, kita harus membangun citra itu supaya orang-orang, lebih tertarik atau punya ya lebih lebih tertarik atau lebih punya karisma terhadap profesi kita gitu. Nah, itu. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian bahwa intinya bahwa UKG dengan sertifikasi pendidik itu adalah satu rangkaian, satu runtuyan gitu, tidak bisa dipisah-pisahkan ya. Oke, kalau misalnya, hari ini apa yang saya sampaikan mengenai UKG dan sertifikasi pendidik mudah-mudahan rekan semuanya bisa memahami. Tapi kalau misalnya tidak memahami bisa, kita berdiskusi ya di WA group atau misalnya mau offline atau misalnya mau online gitu kan, bisa kita jadwalkan. Oke, terima kasih untuk hari ini atas materi yang saya sampaikan, UKG dan sertifikasi pendidik. Mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sehat. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Seperti biasa, atas materi yang sudah saya paparkan, mangga simpulkan menurut pemahaman rekan-rekan semuanya. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.